tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4162-4164 Bab 4162 The Clone is Gone. Hah, bahkan burung nasar kecil pun berani membuat kapak. Taji tulang, sekarang. Mata utusan suci Guixi menunjukkan niat membunuh, dan dia membalikkan tangannya untuk mengorbankan pedang hutan dan tulang putih. Bentuk tulang pedang sangat istimewa, bilahnya seperti taring jari kaki kelabang, baris demi baris, dan ada kerangka bertatahkan di gagang pedang. Utusan suci Guixi mencoba yang terbaik untuk mendorong taji tulang di tangannya dan menebas ke samping. Bum bum bum. Dengan tebasan Saint Returning to Evil, bilah di permukaan taji tulang putih tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bilah tulang putih yang membanjiri langit. Ada gelombang cahaya magis melonjak di bilah tulang, membawa kekuatan penghancur yang sangat besar, seperti jaring langit dan bumi, meledak ke arah Putri Liansing dan Meng Xuaner. Berlian dunia bawah. Putri Liansing menjadi pucat, mencoba yang terbaik untuk meminta berlian petir. Thunder Diamond melepaskan sejumlah besar petir hitam, dan membombardir bilah tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang datang. Bum bum bum. Petir hitam yang melonjak terjalin dan bertabrakan dengan bilah tulang putih, dan ledakan mengerikan terdengar seperti langit dan bumi. Bone Spur, yang dikorbankan oleh utusan suci Guixi adalah harta abadi tingkat roh yang dianugerahkan oleh bayangan kaisar. Kekuatannya sebanding dengan 10 artefak besar dari alam abadi reinkarnasi dan tidak boleh diremehkan. Karena celah yang sangat besar dalam kultivasi, bahkan jika Putri Liansing mendorong berlian petir hingga batasnya, dia masih bukan tandingan serangan kekuatan magis dari utusan jahat. Bilah tulang putih yang tak terhitung jumlahnya membawa cahaya sihir yang mengerikan, menekan petir hitam dengan kekuatan penghancur, dan langsung membanting kembali Thunder Drill. Segera setelah itu, bilah tulang putih yang luar biasa bergegas menuju Putri Liansing dan Meng Xuaner di sampingnya. Pada titik kritis, Meng Xuaner harus memperlambat dan melarikan diri, dan berbalik untuk menghadapi serangan Guixi Saint. Tangan giok ramping Meng Xuan menembakkan petak besar darah, dan darah berubah menjadi duri berwarna darah yang luar biasa, yang dengan cepat menyebar dan memanjang, membombardir bilah tulang putih yang menyerang seperti binatang buas. Bum bum bum. Ada serangkaian serangan intensif. Duri berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengenai bilah tulang, meskipun mereka dipelintir menjadi remah-remah, duri berwarna darah yang keluar dari telapak tangan Meng Xuaner tidak ada habisnya, dan mereka secara paksa menahan dampak dari bilah tulang. Teknik abadi emas, teknik klon darah Tan. Meng Xuaner menggunakan kekuatan magis hidupnya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan darah, bunga malam berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat berkumpul, berubah menjadi gadis rok darah, yang tampak persis seperti Dewa Meng Xuaner. Clone, hentikan dia untuk gadis ini. Dengan perintah Meng Xuaner, avatar yang dia buat tiba-tiba berubah menjadi hantu berdarah, membalikkan tangannya untuk mengorbankan sabit darah yang membasahi langit, dan terbang menuju utusan suci jahat yang mengejar dari belakang. Dalam sekejap, klon Meng Xuaner telah menipunya, dan sabit berdarah di tangannya begitu cepat sehingga dia meretas leher Saint Guixi. Mendesis. Utusan suci Guixi menarik napas ketakutan, dan mengingat kembali bilah tulang yang patah dengan kecepatan tercepat, dan mengubahnya menjadi pedang panjang dari tulang, memblokir serangan Meng Xuan pada saat kematiannya. Dentang. Sabit merah menghantam tulang, membuat suara tajam dan menusuk. Klon Meng Xuaner meluncurkan serangan dengan panik, dan sabit berdarah di tangannya seperti hantu, menebas utusan suci yang jahat seperti hantu. Dentang. 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 Utusan suci Guixi harus menyiapkan taji tulang dan melawan, hampir dipaksa untuk berhenti di udara. Mengambil keuntungan dari doppelganger untuk menahan utusan Guixi Saint, Meng Xuaner sekali lagi menggulung tornado berwarna darah, dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian bersama Landen Shen dan Putri Liansing. Jangan pikirkan itu. Setelah utusan Guixi Saint menyadari tujuan lawan, dia tiba-tiba menjadi marah dan langsung mengubahnya menjadi tubuhnya. Utusan suci Guixi membakar sejumlah besar api iblis putih hutan di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya melambung tinggi, berubah menjadi kerangka putih hutan bertanduk ganda berwarna perak yang panjang. Itu adalah Raja Iblis Tulang, dari Iblis Surgawi Agung. Mengaum. Raja Iblis Tulang menengadah ke langit dan berteriak, dan 9 hantu naga terbang keluar dari belakang, menjerat klon Meng Xuan. Tubuh utama menggulung lautan api besar yang dibentuk oleh api iblis putih, dan mengejar Meng Xuaner. Benar-benar menjengkelkan. Melihat pria yang mengejar dari belakang berada di luar imajinasi, wajah Meng Xuan menjadi sedikit jelek. Jalang, cepat serahkan Landen Shen, jangan coba-coba kabur dari telapak tangan utusan suci ini. Raja Iblis Tulang berubah menjadi orang suci roh jahat meraung dari mulut, dan cakar tulang putih besar membawa api iblis yang mengamuk dan menepuk Meng Xuaner dengan momentum yang mengejutkan. Meng Xuaner terpaksa tidak berdaya, dan harus melawan tren, menggulung petak besar duri merah, dan melawan Bone Devil. Putri Liansing juga terus mendesak Minglei Diamond untuk membantu Meng Xuaner. Bum bum bum. Perkelahian yang memekakkan telinga terjadi.
Meskipun Meng Xuaner memiliki keunggulan dalam kecepatan, karena konsumsi sebelumnya terlalu banyak darah dan vitalitas, kekuatan tempurnya melemah dibandingkan dengan iblis tulang ini, kekuatannya sendiri hanya bisa dikatakan setengah kati. Utusan suci untuk kembali ke jahat juga merupakan iblis besar dengan darah murni, meskipun dia peringkat paling bawah, tetapi kekuatannya jelas lebih kuat daripada para biksu di alam yang sama. Terutama Raja Iblis Tulang yang pandai dalam kekuatan pertahanan, dan serangan magis Meng Xuan hampir tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Basis kultivasi Putri Liansing terlalu lemah untuk membantu Meng Xuaner mengubah situasi. Setelah bertarung sebentar, kedua belah pihak tampaknya seimbang, tetapi Meng Xuaner benar-benar menderita terlalu banyak. Utusan suci untuk kembali ke kejahatan benar-benar menjerat mereka. Untuk mencegah kedua wanita itu melarikan diri, Raja Iblis Tulang tidak ragu-ragu untuk menguras vitalitasnya dan melepaskan sejumlah besar api sihir untuk menyelimuti daerah sekitarnya, membentuk lingkaran api yang mengerikan, menyegel tindakan keduanya. Meng Xuaner sudah merasakan bahwa klonnya diserang oleh beberapa Luo Tianxiangxian, dan tampaknya kelompok sisa-sisa 3 orang suci di belakang akan mengejarnya. Shen Gongzi, jika ini terus berlanjut, Xuaner akan diganggu. Kamu cepat dan selamatkan aku. Meng Xuaner menghindari serangan utusan suci Guixi sambil menamparkan pipi Landen Shen dengan cemas, mencoba membangunkan Landen Shen. Sayangnya, Landen Shen masih pingsan dan sepertinya tidak bisa bangun dengan mudah. Terus dukung untuk sementara. Engah. Tubuh Meng Xuan bergetar tiba-tiba, seteguk besar darah menyembur dari mulut kecilnya, wajahnya yang cantik seperti bersahaja. Klonnya dikepung dan dihancurkan oleh sejumlah besar 3 orang suci, Luo Tianxiangxian, yang menyebabkan sejumlah serangan balik ke tubuhnya, mengejutkan tubuhnya, dan otaknya berputar-putar. Pelacur itu menderita. Melihat bahwa kekuatan Meng Xuan tidak mencukupi, dia kembali ke utusan suci yang jahat dan sangat gembira, cakar tulang besar Raja Iblis Tulang membawa nyala api iblis yang bergulir, dan menepuk Meng Xuaner seperti kilat. Ini sudah berakhir. Wajah cantik Meng Xuan menunjukkan ekspresi putus asa, dan serangan balasan yang diderita oleh kematian avatar menyebabkan dia kehilangan sebagian besar mobilitasnya, dan tubuhnya yang gemetar hampir tidak bisa menahan serangan dengan intensitas ini. Dark Thunder Diamond, halangi aku. Putri Liansing mengucapkan suara parau, menuangkan banyak vitalitas dan kekuatan jiwa ke dalam berlian guntur. Ledakan. Guntur berlian menggulung petir hitam yang mengepul, dan dengan susah payah memblokir cakar tangan kanan iblis tulang. Namun, yang membuat putus asa adalah bahwa Bone Demon mengangkat cakar tulang tangan kirinya di antara petir dan batu api, dan jatuh seperti meteorit memukul Meng Xuaner dan Putri Liansing berturut-turut. Bab 4163 Died by Accident. Apa? Dua jeritan datang, Meng Xuaner dan Putri Liansing terbang seperti layang-layang yang patah, dan daging mereka yang lemah dikejutkan oleh pukulan berat ini. Putri Liansing langsung pingsan, hampir seluruh tubuhnya hangus oleh nyala api iblis, hidup dan mati tidak menentu. Meng Xuaner terluka parah, dengan darah dari lubang ki dan luka bakar yang parah. Bahkan jika sakit seperti ini, Meng Xuaner masih memegang Landen Shen dengan kuat di pelukannya, tapi dia tidak bisa menahannya lagi. Setelah jatuh ke tanah, tubuh Landen Shen berguling dari tangannya. Hahaha. Landen Shen, tidak bisakah kamu memikirkannya, bahkan Huang Ying pun tidak dapat membunuhmu, tetapi pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Landen Shen, yang matanya terpaku ke tanah, utusan suci Guixi, tertawa liar. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Landen Shen, untuk menghindari masalah di masa depan. Saat Bone Demon King menyapu ke tanah, dia membuka mulutnya untuk meludahkan taji tulang, membungkusnya dengan darah dan vitalitas. Berdengung. Setelah Bone Spurs menyerap darah dan vitalitas utusan suci untuk kejahatan, ia melepaskan cahaya sihir yang kuat yang melindungi langit dan matahari, dan mengirimkan kekuatan penghancur langit dan bumi. Ia terbang dengan ledakan, dan menunjuk langsung ke tanah. Landen Shen di atas. Melihat bahwa taji tulang putih yang kuat hendak mengenai Landen Shen. Badai Qian yang ganas tiba-tiba meledak di tanah, membuat ruang di sekitarnya kabur. Segera setelah, sosok yang mempesona muncul di badai, dan sosok itu tiba-tiba menawarkan pedang raksasa biru, berjuang untuk menebas ke arah taji tulang. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti batu, menembus langit. Dengan semburan glaukoma yang menyilaukan, White Bone Spurs dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Apa? Apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba membuat utusan suci Guixi pucat karena terkejut, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Sebelum dia terkejut, dia melihat sosok di bawah bergegas keluar dari area ledakan dengan kecepatan yang sulit dipahami oleh Tuhan. Dia mengambil pedang raksasa biru di tangannya dan menebas ke arah tulang kepala Raja Iblis. Kecepatannya menakutkan ketakutan. WHO. Utusan suci Guixi hanya merasa linglung, bayangan tiba-tiba melayang di depan matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin.
Sosok yang mempesona ini adalah iblis sulung dengan tanduk ganda, tinggi, dengan sayap putih di punggungnya, berpakaian sangat menawan terbuka, dan memiliki tato setan di bawah perutnya yang rata dan mulus. Memberi orang yang berbahaya dan misterius rasa. Api iblis tulang. Di bawah kengerian dari Bone Demon King, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api iblis putih yang sangat luas, seperti gelombang besar api iblis, meledak ke arah Bansi yang indah. Bansi mencibir, sayap di belakangnya tiba-tiba ditampar. Dengan suara keras teredam dari, bang, ribuan tornado cian yang kuat tiba-tiba menyapu dirinya dan menabrak api iblis putih hutan. Sejumlah besar tornado cian menghempaskan api iblis dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Bansi datang seperti aliran cahaya, dan pedang raksasa berdarah di tangannya menghantam kepala tulang iblis dengan kekuatan yang kuat. Raja iblis tulang tak terhindarkan dan terkena pedang Scarlet. Ledakan. Ada suara teredam yang sangat besar, dan pedang raksasa berwarna darah itu mengenai tulang kepala iblis, meledak dengan darah, dan kekuatan yang menakutkan bisa membuat kepala iblis tulang itu menjadi banyak retakan. Retak, klik, klik. Tiba-tiba, tulang tengkorak Raja Iblis itu retak dan dia berteriak histeris. Tulangnya sangat keras sehingga bisa menerima pukulan ratu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sudut mulut Bansi menunjukkan cibiran yang menawan dan ceria, dan sekali lagi dia mengangkat pedang raksasa berwarna darah dan menghantamkannya ke tubuh tulang iblis. Boom, boom, boom. Utusan suci untuk kembali ke kejahatan memiliki sedikit ruang untuk perlawanan, jadi dia menderita luka berturut-turut, tulang keras asli terkoyak dan retak, dan mulutnya menjerit seperti jeritan yang menusuk hati. Tubuh Raja Iblis tulang cukup istimewa, dan dia terhubung dengan jiwa. Begitu tubuh rusak, jiwa juga akan mengalami kerusakan, dan rasa sakit yang dialami bisa dikatakan 10 kali lipat dari tubuh. Dukung utusan jahat itu. Banyak biksu 3 orang suci yang datang dari belakang melihat bahwa orang suci Guixi digantung oleh perbaikan iblis yang tidak diketahui. Mereka segera melangkah maju untuk mendukung mereka, dan menyerang Bansi satu demi satu. Bansi juga menolak untuk datang, bergerak seperti hantu, melawan balik kerumunan. Selama Luo Tianxiang yang terkena pedang raksasa berwarna darah di tangannya hampir tidak bisa menahannya, tubuhnya langsung dibombardir menjadi kabut darah, dan tubuhnya hancur. Dengan cara ini, hampir 20 Luo Tianxiang dibunuh oleh iblis wanita. Mendesis. Pemandangan mengerikan ini membuat takut para pemimpin Luo Tianxiang yang tersisa yang mencoba mendukung mereka ke langit, tanpa niat untuk bertarung, dan melarikan diri ke barat seperti anjing yang berduka. Raja Iblis Tulang yang cacat juga berubah menjadi bentuk manusia. Utusan suci kejahatan itu ketakutan dengan cara luar biasa Bansi ini, menyeret tubuhnya yang terluka, membakar darah dan kekuatan jiwa, menggulung api ajaib yang mengepul, dan mencoba melarikan diri. Karena itu tikus besar dari 3 orang suci, mari serahkan pada ratu ini dengan patuh. Setelah mendengus dingin, Bansi itu menyusul utusan suci Guixi seperti hantu, dan pedang raksasa berdarah di tangannya memicu gelombang darah, menghancurkan tubuh utusan suci Guixi. Tidak. Utusan suci Guixi mengeluarkan raungan duka terakhir, dan daging yang terkena pedang raksasa berwarna darah meledak secara langsung, benar-benar padam. Aku takut utusan suci Guixi bahkan tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mati dalam kecelakaan. Dibingungkan dan dibunuh oleh seorang Bansi yang belum pernah bertemu. Bansi tidak repot-repot mengejar tentara yang kalah dari 3 orang suci, dan segera melayang ke sisi Lenden Sen. Untungnya, sepertinya ratu ini belum terlambat. Bansi melihat nafas Lenden Sen seperti biasa, tetapi tubuh jiwa yang rusak belum pulih, dia menghela nafas lega dan langsung membawa tubuh Lenden Sen di pundaknya, bertindak sangat agresif. Dia ingin mengambil Lenden Sen secara langsung, tetapi Meng Xuaner yang jatuh ke samping tiba-tiba mendengar suara lemah, kamu. Di mana kamu seorang biksu, jangan. Jangan sakiti Tuan Muda Sen. Ngomong-ngomong, apa hubungan kalian berdua wanita dan yang terpilih ini? Bansi melirik Meng Xuaner yang terluka parah dan Putri Liansing yang tidak sadarkan diri, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hubungan. Tuan Muda Sen. Saya sudah, Anda. Jangan mencoba merebutnya. Meng Xuaner salah mengira bahwa Bansi ini juga tertarik pada Lenden Sen, dan dia menjadi bersemangat dan berdiri sambil menggigit gigi peraknya. Bansi mengangkat matanya, ternyata dia adalah pendamping Tao dari yang terpilih. Kupikir Dewi dan Dewi adalah pasangan yang cocok di surga, tapi aku tidak menyangka Dewi begitu penyayang. Sungguh menyia-nyiakan rasa sakit Dewi untuknya. Iblis wanita itu sangat kecewa. Tidak masalah, karena itu adalah pendamping Tao dari yang terpilih, ratu ini akan membawamu pergi bersama. Bansi memicu badai cian, dan menggulingkan tubuh Meng Xuaner dan Putri Liansing. Setelah itu, dia mengeluarkan jimat peri biru dari peti putih salju yang menjulang tinggi dan langsung menghancurkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru membungkus tubuh Bansi, Lenden Sen, Meng Xuaner dan Putri Liansing, dan cahaya biru mengirim mereka berempat. Bab 4164 Learn From. Beberapa jam kemudian.
Landen Sen terbangun dalam keadaan linglung, dengan perasaan pertama bahwa wajahnya seperti terkubur dalam permen kapas, lembut dan harum, dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Yang terpilih, kamu bisa dianggap bangun, ratu ini hampir mengira kamu tidak bisa bangun. Bansi itu menatap Landen Sen, yang kepalanya terkubur di dadanya, dan bersenandung lembut. Dia memegang Landen Sen, terbang dengan kecepatan tinggi di atas hutan, kecepatannya sangat mencengangkan, dan pemandangan di sekitarnya terus berubah. Badai Cian juga menggulung di belakang Bansi, Meng Xuaner dan Putri Liansing yang pingsan berada di badai. Setelah Landen Sen sadar sedikit, dia menyadari bahwa wajahnya terkubur di dadanya, jantungnya berdegup kencang, dan dia terbang keluar dari pelukan Bansi, berani bertanya di mana gadis itu dan mengapa dia tahu identitas Sen. Ketika dia menanyakan kalimat ini, kepala Landen Sen masih grogi, tubuh jiwanya baru saja pulih, kesadarannya tidak terlalu jelas, dia hampir tidak bisa melihat penampakan Bansi di depannya. Gadis. Haha, ini pertama kalinya seorang biksu memanggil ratu ini seperti itu. Bansi itu terasa sedikit lucu, berhenti di udara, melingkarkan tangannya di dadanya, dan berkata, yang terpilih, tolong dengarkan aku. Ratu ini bernama, Bansi Cemburu, dan dia adalah anggota ketiga dari alam abadi dunia bawah utara. Salah satu ratu yang hebat. Agar tidak membiarkan yang terpilih meremehkan dirinya sendiri, Bansi yang cemburu itu dengan belak-belakan melaporkan namanya. Bah. Ratu bukanlah ratu, Landen Sen adalah pria yang disukai gadis ini, mengapa kau mencurinya? Jangan berpikir jika kau menyelamatkanku, gadis ini akan menyetujuinya. Dalam badai biru yang menggulung di belakang Bansi cemburu, Meng Xuaner, yang terikat secara fisik, mengertakkan gigi dan berteriak, sudut mulutnya masih berdarah. Meng Xuaner berpikir bahwa Bansi yang cemburu ini ingin menguasai Landen Sen, dan hatinya 10.000. Tatapan Landen Sen tiba-tiba beralih ke Meng Xuaner di belakang cemburu Bansi, dan Putri Liansing, yang tidak sadar, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak peduli apa statusmu, tolong biarkan kedua temanku pergi dulu. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan api lampu jantung glasir berwarna di pembuluh darah jantungnya, menyebabkannya melepaskan sejumlah besar glasir langit-langit berwarna dan api glasir berwarna samar, langsung ke dahinya, sehingga kesadarannya lebih sadar. Oh. Bansi yang cemburu memandang Landen Sen ke atas dan ke bawah dengan mata menggoda, menunjukkan sedikit ketertarikan dengan senyuman, menarik, bukan tidak mungkin Anda ingin saya melepaskan kedua Taois Anda, tetapi Anda harus mengalahkan ratu ini. Berpikir bahwa Tuan Dewi sangat menghargai yang terpilih, Bansi yang cemburu mau tidak mau ingin mencoba kekuatan Landen Sen. Gadis itu pertama-tama harus memastikan keamanan kedua temanku. Landen Sen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini mudah. Bansi yang cemburu menamparkan sayapnya dan menggulung badai biru besar, memindahkan Meng Xuaner dan Putri Liansing ke ketinggian tinggi di kejauhan, tubuh kedua wanita itu sementara terjebak oleh jaring angin. Ayo, jangan ragu, ayo kita bergerak cepat, dan biarkan ratu ini melihat apa yang mampu dilakukan oleh pilihan alami Anda. Bansi yang cemburu memiliki semangat juang yang tinggi. Dia paling suka berkelahi dan bertarung dalam hidupnya, dan tidak sabar untuk mencobanya melawan yang terpilih. Karena Yang Mulia mengambil inisiatif untuk mengundang, maka Sen tersinggung. Begitu suara itu jatuh, mata Landen Sen berbinar, dan murid suci Asura di tengah alisnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya berdarah, menuju Bansi cemburu. Sambil melepaskan kekuatan magisnya, Landen Sen merasa bahwa kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya akan meluap, kekuatan tubuh fisik dan jiwa sepertinya telah sangat meningkat, dan kemampuan api lampu jantung Liuli meningkat menjadi sangat dilebih-lebihkan. Ketitik. Landen Sen masih menyimpan ingatan yang dia miliki sebelum kehilangan kesadaran. Ini seharusnya menjadi tujuan buah persik pipih di masa pematangan. Alasan mengapa dia aman dan sehat juga berkat buah persik pipih. Berdengung. Sejumlah besar darah ditekan ke arah Bansi cemburu. Tepat sekali. Bansi cemburu bersinar di matanya, tiba-tiba mengepakkan sayapnya di punggungnya, dan mengejutkan ribuan tornado cian, dan berlari ke cahaya berdarah dengan cara yang luar biasa. Bum bum bum. Banjir darah menghantam badai cian, meledak dengan raungan yang menghancurkan bumi, dan angin serta energi destruktif dari ledakan menerpa kemana-mana. Pepohonan di hutan di bawah seketika berubah menjadi debu dan abu terbang, dan lapisan tanah retak. Bansi cemburu menggunakan kekuatan magisnya dengan seluruh kekuatannya, dan tornado cian yang keluar dari sayapnya hampir tidak bisa menahan dampak cahaya darah. Dia menamparkan sayapnya dengan keras, bergegas keluar dari pusat ledakan, membalikkan tangannya untuk mengorbankan pedang raksasa berdarah, dan menghantam Landen Sen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, tanpa postur apapun untuk mempertahankan kekuatannya. Melihat pedang raksasa berwarna darah di tangan Bansi cemburu meledak ke langit dengan kekuatan besar, cahaya keemasan lingkaran alam semesta di lengan kanan Landen Sen melonjak dan melesat. Dentang. Di antara lampu listrik dan batu api, lingkaran alam semesta seperti matahari yang terik menghantam pedang raksasa berwarna darah, cahaya keemasan dan amukan darah bertabrakan, dan suara ledakan tidak ada habisnya.
Setelah Landen Sen mengambil buah persik pipih yang matang dan keras, meskipun tingkat kultivasinya tetap tidak berubah, kekuatan rohnya telah meningkat cukup besar, dan dia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat di alam semesta daripada sebelumnya. Meski begitu, itu hanya bisa menahan serangan Bansi cemburu ini, dan belum mendapatkan banyak keuntungan. Terlihat bahwa kekuatan lawan sangat bagus, dan hampir bisa berdiri di atas Luo Tianxiang. Landen Sen tidak merasakan niat membunuh yang dilepaskan oleh Bansi cemburu. Dia memikirkan pihak lain mengetahui identitas orang yang dipilih, dan tiba-tiba menebak bahwa pihak lain mungkin benar-benar hanya ingin belajar dari satu sama lain. Kemudian dia mengulurkan tangan kirinya dan menjatuhkan Hun Tianling. Bum bum bum. Hun Tianling tiba-tiba berubah menjadi sutra cahaya merah yang luar biasa, menelannya menuju Bansi cemburu seperti jaring langit dan bumi. Cih. Bansi yang cemburu menamparkan bibirnya, menamparkan sayapnya dengan cepat, dan melepaskan badai cian yang menghancurkan dunia, mencoba untuk mendorong kembali filamen merah yang mengganggu ini. Wajah Landen Sen tanpa ekspresi, murid suci Asura di tengah alisnya terus mengeluarkan cahaya berdarah, dan terus menekan Bansi yang cemburu. Di bawah serangan ganda, Bansi cemburu akhirnya tidak tahan, setelah badai ditekan oleh darah, semua filamen lampu merah menjerat tubuh Bansi cemburu seperti sinar cahaya. Datang. Landen Sen memberikan minuman ringan, dan benang cahaya merah yang terjalin dengan daging Bansi cemburu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi Hun Tianling lagi, mengikatnya dengan erat. Sial. Wajah cantik Bansi yang cemburu berubah warna, dan semakin dia membebaskan diri, sutra merah itu menjadi semakin mati. Tidak hanya sulit untuk bergerak, tetapi sutra merah aneh ini juga mengirimkan isap yang bisa menyedot kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya. Kamu tidak perlu bekerja keras, kamu terjebak oleh harta karun ini, belum lagi Luo Tianxiang, bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak dapat membebaskan diri dalam 1,5 menit. Kata Landen Sen ringan. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan dua pembunuh besar lingkaran Tiankun Hun Tianling, pada dasarnya tidak ada saingan di bawah Daluo Jinxian. Meskipun Bansi cemburu ini kuat, kehilangan tangan Landen Sen bukanlah hal yang aneh.